bisa pelayanan ke Bapak Gembala, Gung kesini Gung, ya kan? Saya menganggap Bapak Gembala adalah orang tua saya yang ada di Bekasi. Izinkan Pak. Karena orang tua saya juga ada yang di Solo. Saya cerita ke beliau, umurnya juga nggak jauh dari beliau. Masih muda Bapak Ibu, saya ini wajahnya aja tua. Tak ketawa sedikit ya. Benar, masih muda Bapak Ibu. Benar masih muda, 30 lewat dikit lah. Maksudnya apa sih? Ya, muda atau tua, gak masalah di dalam Tuhan Yesus. Yang masalah adalah bagaimana umur kita, seberapapun panjang atau pendek, berguna buat kerajaan Tuhan. Kita nggak ngerti juga. Saya yang muda ini, Tuhan izinkan jauh dari keluarga. Kalau ibu tanya, dari Solo ke Cilegon, terus ke Bekasi. Dengan pembentukan, dengan proses yang Tuhan izinkan. Dengan kata lain apa sih? Orang susah gitu aja sih, Gung. Kok susah amat sih ngomongnya? Panjang amat sih. Orang susah gitu loh. Sehingga kalau orang susah, itu wajahnya cepet tua. Makanya, begitu saya sekarang, Gung, umurmu berapa? Umur saya 44, tapi kok kayak 50? Ya udah enggak apa-apa, ikhlas saya terima itu. Benar, karena tempaan keadaan membentuk saya semakin keras. Kecil harus dagang. Benar loh Bapak Ibu. SD saya jadi tukang koran. Benar, enggak bohong. Benar. Tukang korannya tentu tidak di pinggiran jalan. Sudah punya langganan. Maksudnya apa? Maksudnya kondisi, keadaan membentuk saya menjadi seorang pedagang yang tangguh. Benar, kecil SMP naik, SD jualan koran, SMP. Kalau di Solo kan banyak warung-warung Bapak Ibu. Ya, saya mengemas usus goreng. Ya, ada nggak di sini ya? Usus goreng saya beli dalam kemasan yang banyak Ibu, Kakak. Terus saya packing kecil-kecil. Di Solo itu kan banyak warung soto, ada warung. Pokoknya kalau pagi itu suasana Solo itu rame, ya Ibu ya. Yang Bapak Ibu singgah ke Solo, jadi saya titipin Pak, usus goreng itu laku nanti dibayar, nggak laku berarti tarik lagi. Lah kondisi ini membentuk saya menjadi penjual yang puji Tuhan. Ya, maksudnya apa? Kembali lagi ke firman Tuhan, jangan meleset. Ya kan? Tadi seberapapun umur yang Tuhan berikan kepada kita harus kita pergunakan dengan baik. Amin Bapak Ibu. Mari kita pergunakan. Bapak Togar sudah berapa, Ibu Togar sudah berapa, dan kita nggak tahu Bu. Kuota kita Bapak Togar. Nggih Bapak? Benar ya Bapak? Ibu nggak tahu loh. Saya punya adik baru 31 tahun dan nggak lewat Bapak Ibu di masa pandemi kemarin. Nggak tahu kan? Kakaknya 44, adiknya 31. Ibunya, bapaknya masih ada, tapi kok malah dipanggil duluan? Kan nggak tahu kan? Makanya kita nggak tahu itu, kita harus siap sedia. Benar. Benar, bukan nakut-nakutin, Pak. Pak, Bapak tahu besok akan ada lagi. Ya pengennya kita ada lagi. Pengennya saya begitu tutup mata tidur, besok bangun lagi. Itu iman, itu pengharapan. Tapi adik saya nggak bangun lagi loh, Pak. 31 tahun, bisnisnya sedang berkembang. Anaknya sedang lucu-lucunya, kok dipanggil Tuhan. Tuhan, ini ngimpi Tuhan. Saya bilang gitu kan, ngimpi Tuhan. Bangunkan saya, karena saya nggak percaya gitu loh Pak. Maka dari itu Pak, seberapapun yang Tuhan berikan kepada kita, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, itu yang paling baik saat ini. Kalau Bapak saat ini Ibu bertugas di kantor, itu yang baik. Kalau saat ini Ibu berdagang, itu yang baik.
Mari kita lakukan dengan tanggung jawab. Sehingga kita menjadi pedagang yang baik. Kita menjadi karyawan teladan. Kita menjadi pengusaha yang jujur. Harus, Pak. Benar. Jujur terus nanti sukses. Loh, benar. Jujur dulu baru sukses. Pak, di mana pengusaha? Semuanya harus jujur. Setelah jujur, Tuhan izinkan. Kalaupun nggak sukses, ya minimal bisa dilewati. Loh, ngapain, Pak? Bapak Ibu sukses di sini, tapi nggak sukses di kekekalan. Maksudnya gimana? Saat semuanya running well, saat semuanya diberkati, biasanya orang itu jatuh juga ke dalam pencobaan loh, Bu. Mau ngapain bisa? Mau beli apa bisa? Ya. Ya kan? Mau beli apa bisa? Mau beli mobil bisa. Mohon maaf, ada wanita cantik bisa. Loh, gimana ini? Loh, katanya pengen diberkati, tapi saat diberkati kok malah jatuh. Segala sesuatu yang menjadikan kita dekat dengan Tuhan, itulah berkat. Segala sesuatu yang menjadikan kita dekat kepada Tuhan, itulah berkat. Amin. Apapun itu, Pak. Meskipun kadang-kadang kok susah ya, tapi Tuhan izinkan terjadi. Ikhlaslah menerima itu, Bapak. Jalanilah itu dengan tanggung jawab. Ya Tuhan, tiap jam ku memelukkanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkati. Pada saat kita minta berkat kepada Tuhan, kerap kali kita memikirkan hal-hal yang kelihatan. Tuhan, berkatilah supaya motor saya nambah. Tuhan, dari roda 2 naik jadi roda 3. Kan tadi hilang ada roda 3 di depan teman saya. Dari roda 3 jadi roda 4. Terus kalau rumahnya sudah ada, pengennya dari rumah yang tipe RS, rumah sangat sederhana sekali. Ya, saya mau nyampein RSS tapi nggak tega gitu. Bekasi bener loh, padat loh Bu, sangat padat loh Bu, bener loh. Sehingga rumahnya juga ya mepet-mepet. Kalau kita Tuhan izinkan rumahnya bisa ada, bisa kita nikmati, berteduh dari panas dan hujan, puji Tuhan. Pengen direnovasi Tuhan, pengen renovasi dari lantai 1 jadi lantai 2, ya kan? Enggak, Bapak Ibu. Berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang menjadikan kita semakin dekat kepada Tuhan. Apapun itu. Lah kalau Tuhan izinkan nambah mobilnya, ya enggak apa-apa. Tapi jangan terikat. Oke? Kalau Tuhan izinkan nambah motornya juga enggak apa-apa. Tapi begitu ada Agung lewat, Gung, ayo ikut enggak, Gung? Ya diajak dong, masa Agung jalan gitu. Bapak Hosea, gitu. Izinkan contoh, Pak. Izinkan contoh, Pak. Nggak akan mungkin Pak Hosea kenal saya, nggak mungkin jaim. Lihat saya di Grand Wisata diem aja, nggak mungkin gitu kan. Gung mau kemana? Pasti beliau samper saya. Bapak, saya mau jalan ke situ. Ayo Gung naik mobil saya. Asik. Jangan, wah mobil saya habis dicuci, Gung. Wah kakimu kotor amat, Gung. Jangan, Gung. Itu terikat, Bapak Ibu. Itu terikat. Sehingga apa? Tuhan nggak akan kasih kalau kita punya potensi pelit. Amin. Kita terus berdoa supaya yang terbaik yang Tuhan kasih. Tapi terbaik itu menurut Tuhan, Bapak Ibu.
Terbaik itu menurut Tuhan, ya. Sehingga kerap kali mata kita melucu yang kelihatan. Padahal yang kelihatan adalah sementara. Ya kan? Yang kelihatan adalah sementara. Benar Bapak Ibu. Orang setiap hari ya kan mencari uang. Ada berapa shift di Bekasi? 3 shift. Pagi 1, siang 2, malam 3. Dengan kata lain, kalau bisa dunia ini, waktu ini 24 jam ditambahin. Maksudnya apa? Ya itulah manusia. Dan saya berumur sekian. Perasaan baru kemarin loh Bapak Ibu. Nggih Ibu. Perasaan baru kemarin gitu Pak saya. Jadi saya nggak tahu dengan bapak-bapak yang kepala 60 atau kepala di atas 50, apakah juga merasa seperti saya? Kalau saya kok merasa baru kemarin hidup dan baru kemarin lulus, baru kemarin juga menikah. Ternyata anak sudah kelas 2 SMA. Dengan kata lain rambut saya sudah mulai putih. Dan saya juga nggak cat rambut, bener kelihatan putih. Karena pendek saja jadi nggak kelihatan putih. Amin. Kalau kelihatan pun saya juga, ya inilah saya. Saya selalu bilang ke istri, Ma, kita sudah sekian loh, Ma. Ya kan? Apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, izinkan saya mengajak Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan Yesus. Memang pemenuhan kebutuhan jasmani harus kita upayakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada istri, kepada anak. Jangan juga anak kita telantarkan. Nggih, Bapak Ibu. Amin. Ya kan? Gak mungkin lah. Wah, bayar SPP. Berdoa. Loh, kok bayar SPP suruh berdoa gimana, Pak? Mas, beras habis. Istrinya bilang, berdoa, Ma. Ya gimana? Ya kita harus bekerja sebagai suami. Kepala rumah tangga siapa? Ya suami dong. Saat beras habis gimana istri? Ya istri pasti bilang ke suami dong. Wajar dong. Suaminya jangan sok rohani juga. Berdoa dan berdoa. Ya berdoa dan berusaha dong, Pak. Orang et labora dong. Yang bekerja dan berdoa. Berdoa dan berusaha. Enak yang mana? Silahkan pilih. Mantap. Yes. Bapak Heri. Ya. Amin, Mbak Heri. Yes. Setuju. Kenapa apa? Itulah. Mana ada sebagai seorang suami ya punya uang disimpan. Bila istrinya minta nggak dikasih. Semoga jangan ada di GSKI Pokok Anggur. Amin. Adanya di yang lain. Ya. Dompetnya suami yang kosong, Pak. Amin. Amin. Saya nggak ada niat nyindir siapapun, tulus Bapak Ibu. Saya nggak kenal juga. Hanya beberapa persen yang saya kenal juga. Tapi pada waktu kita melakukan semuanya untuk Tuhan, kita akan menjadi berkah buat istri kita, buat anak kita, buat adik kita. Sehingga kita bisa menjadi garam dan terang. Berbau wangi. Yang wangi jangan baunya doang loh, Pak. Jangan pakai parfum. Aku mau ke gereja, semprot. Wangi. Wangi yang sebenarnya bukan dari itu, Pak. Itu paling setengah jam hilang ya, Pak. Bapak siapa, Pak? Izinkan saya sapa, Pak. Pak Purba. Wanginya paling setengah jam, Pak. Nggak sampai. Setuju, Pak. Tapi kalau perbuatan Pak Purba di kantor, beliau datang bekerja, beliau melakukan tugasnya, dan biasanya kalau kerja apa? Melat. Enggak ya? Semoga enggak. Itu saya, gitu kan. Atau itu karyawan saya, gitu kan. Tapi giliran pulang, ya kan? Buru-buru, absen. Belum jam 5, duluin, nungguin. Fingerprint gitu. Itu saya atau karyawan di tempat saya. Izinkan nanti kalau Bapak Ibu di Grand Wisata main silahkan. Carilah Agung, pasti dikasih minum teh. Sama nasi padang.
Yang jelas minum teh pasti Bapak Ibu dikasih. Mau ketemu siapa Pak Agung? Pasti Bapak Ibu minta kopi atau minta teh gitu. Pak, Bu, mari kita menjadi karyawan yang bertanggung jawab. Sehingga perbuatan kita yang berbau wangi, bukan baju kita, parfum kita, tapi perilaku kita dinindukan. Kalau Pak Purba nggak ada, Pak Purba kemana nih? Dicari. Kehadirannya di nanti. Aduh, kalau nggak ada Pak Purba nggak enak dong, aku nggak bisa curhat. Contoh, saya ngambil sampel lagi. Banyak amat sampelnya, Agung. Nggak apa-apa. Bapak Ibu, memang kehidupan ya mengikut Tuhan harus yang penting adalah menjadi garam, menjadi terang. Dimanapun Tuhan tempatkan kita berbuah, ya. Ada lagunya Bapak, dengan perbuatan, setiap ucapan, semuanya ku renungkan dan pikirkan ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Menyembah Bapa tidak dibatasi ruang dan tempat, Bapak Ibu. Memang salah satunya saat kita di gereja. Tapi waktu kita di gereja hanya 2 jam. Saat hari Senin, Bapak di mana? Ibu di mana? Saat hari Selasa, Ibu di mana? Sehingga sebenarnya waktu ibadah kita yang terbanyak adalah di kantor, di pasar, di rumah. Ibu rumah tangga, itu paling berat. Benar ya Ibu ya? Berat, Pak. Sangat berat. Bapak belum bangun, Ibu sudah bangun. Ibu, izinkan saya bilang ya Bu ya. Bapak belum bangun, Ibu sudah bangun. Balik Pak ya Pak. Yang benar. Yang benar. Khusus pasangan terbalik. Zaman sekarang lain Pak, balik. Coba dia punya itu. Saya acung jempol. Ya. Buat bapak-bapak yang lebih pagi bangunnya dari Oh, ibunya. haleluya. Berarti bapak dan ibu menjadi wangi, ya kan? Perbuatannya wangi kan, dicium oleh istrinya kan? Haleluya. Istrinya jadi kepanasan. Aku belum bangun, bapak sudah bangun. Bener loh Pak. Sholat nasi dulu. Bapak tadi bener. Kalau orang sudah sayang, bau apapun jadi wangi loh. Orang kalau sudah sayang, bener nggak Pak? Bapak yang pakai baju pink, senyum-senyum terus. Bener. Dan ibunya juga di sampingnya, senyum-senyum terus. Ya, semoga berbau wangi Bapak, Ibu. Dimanapun Bapak, Ibu tempatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Jadi apa yang kita cari bukanlah apa yang kelihatan lagi Bapak Ibu. Sehingga saat nanti saat ku pulang Menghadap Bapa, Bapa, hanya Engkau Engkau yang yang ku miliki, kerinduan hatiku, kehausan jiwaku. dapat ku memandang wajah-Mu. Amin. Jadi Haleluya. kerinduan kita dapat memandang Tuhan saat ku pulang menghadap Tuhan. Jangan saat kita mau pulang, kita takut. Itulah yang terjadi. Saat ku pulang menghadap Bapa. Tuhan, jangan Tuhan. Nanti dulu Tuhan. Aku masih muda Tuhan. Lunasin. Kalau Tuhan bisa diatur. Masalahnya Tuhan kan punya kuota untuk kita dan kuotanya kita nggak tahu loh. Ada lagi satu lagu Bapak Eras yang hidup manusia hanya 70 tahun. Aduh, 70 tahun. Aduh, saya bilang gitu. Limit saya tinggal berapa nih? 44 kurangi 70. Aduh, tua. Nah, aduh. Dan itu pun belum jaminan sampai 70 tahun saya.
Benar, Bapak. Semalam kami bercakap-cakap dengan Bapak Gembala, dengan Bapak Robert, dengan Bapak Sugi, dengan Bapak Heri. Percakapan-percakapan ringan. Tapi itu menjadikan semangat buat saya secara pribadi. Sehingga dimanapun kita ada, Bapak Robert sudah jadi berkat buat saya. Bapak Sugi menjadi berkat buat saya. Tulus, Pak. Saya bilang, Bapak menjadi berkat buat saya. Haleluya. Bapak Heri, kan? Bapak Hosea. Meskipun kenalnya baru sebentar loh. Benar, baru semalam doang ngobrol. Tapi kalau orang yang tulus itu dirasa, Pak. Bu, percaya nggak? Orang yang tulus itu dirasa. Bukan bermuka atau carmuk, ya Ibu ya. Bermuka dua. Muka satu aja kayak gini, mukanya dua kayak apa, Pak? Iya, ya kalau mukanya ganteng nggak apa-apa, bermuka dua. Nah, pas-pasan kayak saya gini, mukanya satu aja. Tapi benar di dalam Tuhan. Sehingga saat atasan ada, saya nggak takut. Saat atasan nggak ada, saya juga nggak takut. Karena saya takutnya sama Tuhan Yesus. Biasanya kalau ada kerja, ada bos, kerjanya rajin. Nggak ada bos kerjanya, baca koran, main game. Ya, itu karyawan saya, Pak. Saya bukan ngomongin yang ditempatin di karyawan saya. Sehingga kita nggak berbau wangi. Awas, jangan kayak Agung tuh. Agung itu mah datang paling siang, giliran pulang paling sore. Maksudnya apa? Pulang berangkatnya siang, jam 10, jam 9, jam 10, giliran jam 3 udah pulang. Ya jangan seperti itu. Kecuali kalau kita memang tugasnya di luar kantor. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bahwa semua yang kelihatan adalah dan yang nggak kelihatan adalah harta yang kekal seperti apa, Pak? Boleh kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Izinkan saya membacakan buat Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah. Jadi maksudnya apa? Selagi ada motor, kita pakai. Nanti saat nggak ada, ya sudah. Tuhan pasti rencana yang lain. Ganti rodanya kali. Roda 4. Amin. Saat rumah kita masih pas-pasan, anak sudah nambah lagi. Pak, nambah kamar dong. Iya nak, nanti ya. Itu kan jawaban Bapak yang paling bijaksana. Sebenarnya Bapaknya bilang, sudah ada saja, udah puji Tuhan. Mau nambah kamar lagi berat. Bapak sebagai kepala rumah tangga itu diem seringkali. Tapi di dalam diemnya itu seringkali istri ngomong apa, uang kurang. Anak ngomong apa, SPP belum dibayar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Itu di punggung Bapak. Benar, Pak. Itu di punggung Bapak. Jadi kalau Bapaknya diam, Ibu, bikinin kopi, Bu. Bapak lagi banyak pikiran. Bapak mau minum teh atau kopi? Tawarin dong. Pasti bebannya sedikit berkurang. Amin. Amin. Jangan malah, Ma, bikinin kopi. Bikin sendiri. Itu istri saya. Enggak. Istri saya juga ngerti kalau saya bilang, Ma, bikinin kopi, Ma. Atau dia ngerti, biasanya kalau saya datang, kasih. Minimal istri kan welcome, suaminya datang kan. Suaminya capek, begitu istrinya sambut, ya Bapak ya. Capeknya hilang ya Pak ya. Amin. Apalagi kalau istrinya wangi, istrinya rapi.
Aduh, gitu. Bulan madu lagi, Bapak. Benar, memang seperti itu fenomenanya. Suami memang seperti itu, yang nampak juga anak-anak, dengan kehadiran anak-anak sekolah minggu, dengan kehadiran anak-anak, capek saya juga hilang loh, apalagi pulangnya seminggu sekali. Kalau saya, kan Jumat baru pulang, Senin balik lagi ke Tambun, Jumat ke Serang lagi, ya kan? Mari Bapak Ibu kita menjadi berkat, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sebagai ibu rumah tangga, kita berbau wangi. Sebagai kepala rumah tangga, jangan mentang-mentang. Gua yang mencari uang, you ngikut. Ya enggak. Istri harus kita minta pendapat. Kerap kali suami menentukan putusan sendiri, dan itu keputusan juga harus bijak juga. Kerap kali istri harus diajak dong cerita. Ma, ada rencana seperti ini, gimana menurutmu? Bukan berarti mentang-mentang. Jadi apapun, sebagai kepala rumah tangga, menjadi kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan, karena kita mencari harta abadi. Sebagai ibu rumah tangga, kita menjadi ibu rumah tangga yang baik, karena kita mencari harta abadi. Sebagai anak, kita juga harus belajar, Dek. Ya, kuliah yang rajin, ya. Belajar yang rajin. Sehingga ranking 1 siapa? Ranking 1 adalah Putri. Putri adalah siapa? Putranya Bapak yang di GSKI Pokok Anggur. Amin. 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 Benar. Siapa tahu ada yang namanya Putri. Kalau nggak ada, ya puji Tuhan. Diganti sama yang lain. Ya, Putri Bapak Ibu, putra Bapak Ibu. Sehingga keluarga kita akan menjadi keluarga yang takut Tuhan. Suami diberkati, menjadi berkat, istri diberkati, menjadi berkat, anak juga diberkati. Wah, langkah indahnya kalau suasana seperti itu. Surga yang ada di bumi ini. Ada uang, gak masalah. Menjadi berkat. Menjadi roti yang terwajar. Gak ada uang, juga gak apa-apa. Yang penting bisa dilewati. Asal ada makanan dan pakaian, Cukup. Nah, firman Tuhan deh Pak yang ngomong, Pak. Asal ada makanan dan pakaian. Tapi Tuhan tahu, Bapak Ibu juga membutuhkan kendaraan. Tuhan juga tahu, Bapak Ibu juga membutuhkan rekreasi. Pada waktunya Tuhan, tentunya. Mari semuanya kita kerjakan, sehingga apapun yang kita lakukan, boleh berkenan di mata Tuhan. Amin. Apapun itu, baik suka maupun duka, kita menyenangkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dalam suka, dalam duka hidup kita. Ada lagu ini toh, ada lagu ini Bapak Ibu pasti sangat fasih. Tapi melakukannya hancur-hancuran deh. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Aduh, saya kalau nyanyi itu kadang-kadang bingung. Enggak, saya masih melakukan apa yang menjadi kesukaan saya. Sehingga kalau saya punya uang, kadang-kadang maunya saya itu masih banyak. Suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan. Itu saya, Pak. Itu kalau malaikat diizinkan Tuhan, ini agung, ini nakal ini. Tak tendang boleh enggak Tuhan? Sampai saat ini, semoga Tuhan jangan izinkan. Tapi saya juga harus berbenah, jangan nakal terus. Gitu Bapak Ibu. Kalaupun kita nakal, kita tahu dan kita bertobat. Sehingga kita nggak nakal lagi. Sehingga tadi lagu, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kita nggak takut lagi roda 4-nya tinggal. Kita nggak takut lagi rumahnya RSSS tinggal. Mau lepas landas, ya kan? Pesawat itu kan, kalau keberatan muatan bisa terbang nggak Pak, Bu? Nabrak. Pernah kan yang di Sumatera itu, pesawat apa itu, kebanyakan muatan, katanya muatannya durian katanya. Bener ini yang suka durian. Bener ya Bapak ya. Kebuatan muatan ya Pak, dan itu jatuh ya Pak. Nggak bisa terbang kan Pak? Iya. Keberatan
muatan. Coba kalau hidup kita dipakai Tuhan, ya, indah di mata Tuhan. Apapun itu. Banyak cerita-cerita, banyak contoh-contoh yang semuanya kalau Bapak Ibu flashback. Ini bulan Oktober tanggal 30, nggak kerasa loh Bu, mau habis. Senin tanggal 31, Selasa tanggal 1 November. Aduh, mau ganti tahun wah. Mau nyampe tahun yang 2023 yang katanya resesi itu. Secara dunia memang memprediksi seperti itu. Tapi marilah kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Tidak perlu khawatir akan hari esok. Hari esok punya kesusahannya sendiri. Kalau kita pikirin, nggak jalan kita Pak. Mau dagang takut, mau bisnis takut, mau dapetin proyek juga takut. Iya Bu, kalau kita pikirin itu, tapi kita mau berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku mau melakukan kewajibanku sebagai karyawan. Tuhan, aku melakukan kewajibanku. Tender saya ikut. Apapun itu menang kalah, no problem. Bidding, saya ikut. Mau kemana? Saya ikut juga. Melakukan kewajiban saya. Adapun hasilnya, apa yang kita tabur akan kita tuai. Benar. Iya kan? Apa yang kita tabur akan kita tuai, Bapak Ibu. Ya, kita nanam mangga, pasti tumbuh mangga. Kok ada bonusnya rumput? Ya rumput nggak sengaja, tumbuh dengan sendirinya. Tapi itulah, kita tabur kebaikan saja, Bapak. Belum tentu. Apalagi nabur kejahatan. Maksudnya apa? Kita berbuat baik saja, kadang-kadang juga ada orang yang catmu, pamer. Wajar, ya. Karena dunia memang seperti itu. Dunia ini bukanlah rumahku. Ya, ada lagunya Mas Andi itu bagus sekali. Ada satu pun yang dapat ku bawa saat ku kembali padanya. Ku sadari singkat hidup ini, benar, seperti embun pagi yang datang dan pergi. Benar nggak? Benar Pak. Selama ku hidup, senangkan hatimu, ku yakin kembali padamu. Senangkan hati Tuhan atau senangkan hati si jahat? Kalau senangkan hati Tuhan, pasti kembalinya kepada Bapa. Tapi kalau senangkan hati si jahat, kembalinya kepada janjimu kan membawaku. Di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu. Bila tiba saatnya, ingatlah aku bahwa ku tinggal bersamamu. Karena hati kita ada di surga. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Ini sampai jam berapa Bapak Gembala? Sampai kami puas saja. Tanya nih ya, tanya nanti sudah yang ngomong ngasih semangat ya, ibu-ibu nggak semangat ya, nggak enak dong. Tanya dulu jujur saya, sampai jam berapa Pak Gembala? Ini 9:30. Boleh Pak. Ya, ya. Jam 10 Pak, kita Puji Tuhan. ibadah kita. Kembali lagi, mari kita mencari harta yang abadi di dalam Tuhan Yesus. Amin. Apapun pekerjaan kita, lakukan dengan tulus. Apapun pekerjaan kita, lakukan terbaik untuk Tuhan Yesus. Yang sekolah, lakukan terbaik untuk Tuhan Amin. Yesus. Yang bekerja di karyawan, lakukan yang terbaik. Ada saat Bapak melakukan yang terbaik, secara Tuhan Yesus, pasti atasan Bapak juga akan ngerti. Benar, pasti. Kalau Tuhan saja senyum pada Agung, kalau Tuhan saja senyum kepada Bapak Togar Sagala, Ibu Togar Sagala, manusia pasti tersenyum, Pak. Kenapa? Tuhan Yesus saja sudah senyum. Senang, berbau wangi. Apalagi tetangga kanan kirinya. Aduh, pasti terberkati dengan kehadiran Bapak dan Ibu. Dimanapun Ibu tempatkan. Mau di Bekasi, mau nanti di mana, mau di mana. Tuhan Yesus pasti berkati kita semua. Anak-anaknya yang melakukan firman Tuhan.
Haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan pada pagi menjelang siang ini, di mana kami kembali diingatkan supaya kami mencari harta yang abadi. Hanya Engkau saja Tuhan, satu-satunya harta abadi kami. Tuhan, mampukan kami di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Beri kekuatan kami Tuhan. Kami boleh mencari Engkau sebagai satu-satunya kebutuhan kami. Yang lain relatif Tuhan. Tapi Engkau mutlak Tuhan bagi kami. Engkau harus dan Engkau satu-satunya kebutuhan kami Tuhan. Hanya Engkau harta abadi kami ya Tuhan. Sehingga saat kami pulang, hanya Engkau yang kami miliki. Ialah firman yang sudah disampaikan ini menjadi berkat. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi terang. Dimanapun berada, kami mencari Engkau Tuhan. Mencari dengan sangat keras. Mencari dengan sangat-sangat luar biasa keras. Karena hanya Engkau saja Tuhan, kebutuhan kami satu-satunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan Bapak, waktu dan tempat Bapak kembali.